Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 17 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-29. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Doa dan renungannya oleh saya, Suster Maria Sifra, PRR, dengan tema ambisi positif dan ambisi negatif. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu, karena Roh Kudus telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kami merasakan kehadirannya dalam diri kami. Roh Kudus selalu membuat hati kami tenang, damai, dan mengalami sukacita. Dikala kami lelah, kami merasakan gerakannya, selalu menguatkan kami. Bantulah kami untuk selalu menyadari kehadirannya dalam hidup kami. Semoga kami terus dikuasai olehnya, sehingga kami tahu menempatkan diri sebagai umat yang selalu membutuhkan kehadirannya dalam hidup kami. Kuasailah diri kami ya Roh Kudus, agar kami hidup seturut sabda Putra yang mengajarkan kami untuk meraih sesuatu dengan ambisi yang positif. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku
atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan bersih, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabatku dimanapun berada. Permenungan kita hari Minggu ini saya kasih judul ambisi positif dan ambisi negatif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabatku yang terkasih, pada dasarnya ambisi itu sifatnya normal. Ambisi bisa menjadi sesuatu yang positif dan bisa menjadi sesuatu yang negatif. Jika seseorang memiliki ambisi yang kuat untuk meraih sesuatu dengan cara yang halal, itu artinya dia memiliki ambisi yang positif. Jika seseorang memiliki ambisi yang kuat meraih sesuatu dengan cara yang tidak halal, itu artinya orang itu memiliki ambisi yang negatif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pangkat, kedudukan, jabatan merupakan ambisi duniawi yang tentunya diidam-idamkan oleh banyak orang, dicari bahkan dikejar banyak orang di muka bumi ini, mungkin juga termasuk kita. Orang berjuang untuk mendapatkannya dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan cara normal, bersih, dan jujur. Dan ini yang namanya ambisi positif. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan dengan kerja keras dan dengan cara yang halal. Dan setelah didapatinya, dia pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan dan demi pelayanan kepada sesama. Namun, banyak juga yang mengejar pangkat, kedudukan, dan jabatan dengan cara sogok, KKN, dan setelah diperolehnya, dia pergunakan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ini yang disebut dengan ambisi negatif. Mau mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dengan cara yang tidak benar. Sebagian orang berusaha untuk menghindarinya, namun sebagian orang tetap dengan ambisi negatif mengejar segala hal yang dia inginkan. Bahkan ada juga yang sampai rela mengorbankan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan para sahabatku yang terkasih, para murid Yesus sebenarnya memiliki ambisi masing-masing. Mereka memiliki ambisi positif dan ambisi yang negatif juga. Ambisi positif mereka misalnya siap diutus mewartakan kabar baik, siap menderita bersama Yesus. Ketika ditanya, "Apakah kamu mau menderita bersama aku?"
Mereka jawab, ya kami mau, kami siap. Ini adalah satu ambisi yang positif. Dan masih banyak kisah-kisah yang menunjukkan ambisi positif para murid. Nah, sekarang kita lihat apa ambisi negatif mereka. Salah satunya ketika terjadi pertengkaran untuk merebut siapa yang terbesar di antara mereka. Ini mereka semua masing-masing punya ambisi untuk itu. Dan hari ini penginjil menampilkan ambisi duniawi dari dua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes. Ambisi negatif yang mereka praktekkan menurut Injil hari ini. Mereka ingin mendapatkan kedudukan demi kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Lalu mereka berani, begitu nekat, begitu berambisi datang kepada Yesus, meminta, Yesus, Engkau harus kasih kami tempat di sebelah kiri dan kanan di dalam kemuliaan-Mu. Nah, sikap kedua murid ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa mereka gagal paham tentang konsekuensi menjadi murid Yesus. Mereka gagal paham bahwa urusan duduk di sebelah kiri atau kanan itu sudah ditentukan sebelum mereka ada. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para sahabatku, sikap ambisi yang negatif, efeknya pasti negatif. Ambisi negatif akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita lihat saja, setelah Yakobus dan Yohanes mengungkapkan ambisi mereka, apa yang terjadi? Semua murid yang lain menjadi marah. Reaksi marah ini sebenarnya sudah menimbulkan hubungan mereka satu sama lain menjadi renggang, canggung, tidak seakrab sebelumnya. Terlepas dari nantinya Yesus akan mendamaikan mereka kembali, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ambisi negatif akan merusak segala hal positif yang sudah tertata di lingkup kehidupan kita. Hal lain yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita melalui sabdanya hari ini bahwa kita tidak boleh salah menilai jika seseorang meraih sesuatu melalui ambisi yang positif. Jika dia ada harta, ada pangkat, ada kedudukan yang diraihnya melalui kerja keras, mengikuti proses-proses pencapaian dengan cara yang halal, kita tidak perlu iri hati, tidak perlu cemburu, kita tidak perlu menghalangi kesuksesannya. Karena kenyataan berbicara bahwa kebanyakan orang yang seperti ini, mereka akan selalu tahu bersyukur. Mereka akan menggunakan apa yang mereka miliki itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk membantu orang lain. Yang perlu kita lakukan sebenarnya cukup mencontohi ambisi positif mereka. Cara mereka mencapai sesuatu bisa menjadi cara kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, silakan berambisi meraih sesuatu setinggi langit. Namun, kejarlah itu dengan ambisi yang positif, agar tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Karena sejatinya, dalam hidup ini, kita tidak perlu berusaha mengalahkan orang lain. Dan itu ambisi yang tepat. Kita cukup mengalahkan diri sendiri dari egoisme, pangkat, harta, dan kedudukan yang hanya untuk kepuasan diri sendiri. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas rahmat dan berkat-Mu yang kami terima hari ini.
Semoga kami mampu melaksanakan pesan sabda-Mu untuk meraih cita-cita hidup kami dengan cara dan ambisi yang positif. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudari kami yang hidupnya dalam kesusahan, yang sakit dan menderita. Hiburlah dan kuatkanlah mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para penjasa dan penderma hidup kami. Limpahkanlah berkat-Mu bagi semua usaha dan perjuangan hidup mereka. Jika ada yang dalam kesulitan, berikanlah jalan keluar bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mempersembahkan intensi pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabatku. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.